Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang seiman, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini saya akan membahas tentang bab tauhid. Kata tauhid berasal dari bahasa Arab. Bentuk masdar dari kata wahada yuwahidu, yang secara etimologi berarti keesaan, yakni percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu esa. Dengan demikian, yang dimaksud tauhid di sini tidak lain adalah tauhidah. Jadi pertanyaan atau pengakuan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu esa, satu, yaitu la ilaha illallah, tiada rob yang pantas disembah selain Allah. Allah memerintahkan agar kita memeluk ajaran atau agama tauhid. Dalam hal ini tertera dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 92 yang artinya, sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Robmu, maka sembahlah aku. Para nabi dan rasul juga mewasiatkan ajaran tauhid. Hal ini tertera dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 133 yang artinya, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Robmu dan Rob nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Rob yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Nabi Isa Al-Masih yang dijuluki Yesus Kristus juga membawa ajaran tauhid. Hal ini disebutkan dalam sebuah kitab Injil. Dalam Injil Yahya pasal 17 ayat 3 disebutkan secara gamblang, inilah hidup yang kekal, yaitu agar mereka mengenal Engkau, Allah yang esa dan benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau suruhkan itu. Juga dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28-32 tersurat percakapan Nabi Isa alaihissalam dengan seorang murid yang ahli Taurat, yang menjelaskan bahwa Allah itu Maha Esa. Lebih jelasnya akan saya kutipkan ayat-ayatnya di sini. Pasal 12 ayat 28. Maka datanglah seorang ahli Taurat setelah didengarkan bagaimana mereka itu berbalah-balah, sedang diketahuinya bahwa Yesus telah memberikan jawaban yang baik, lantas ia menyoal pula. Katanya, hukum manakah yang dikatakan yang terutama sekali? 29. Maka jawab Yesus kepadanya, hukum yang terutama inilah, dengarlah olehmu, hai Israel, adapun Allah Tuhan kita ialah Tuhan yang esa. 30. Maka hendaklah engkau mengasihi Allah Tuhanmu dengan sebulat-bulat hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan sepenuh akal budimu, dan dengan segala kuatmu. 31. Dan yang kedua inilah, hendaklah engkau mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka tiada hukum lain yang lebih besar daripada kedua hukum ini. Yang ke-32, lantas kata ahli Taurat itu kepadanya, ya guru, amatlah benar segala kata guru, bahwa Allah itu esa adanya, dan tiada yang lain melainkan Allah. Nah, jika begitu, siapakah yang merubah ajaran Nabi Isa? Bagaimanakah asal-usul penuhanan Isa Al-Masih dalam agama Kristen? Orang yang pertama kali merubah ajaran Isa alaihissalam adalah Saul, seorang Yahudi. Oknum yang paling merusak ajaran tauhid yang disiarkan Nabi Isa alaihissalam ialah seorang bangsa Yahudi yang bernama Saul, keturunan Benyamin, yang dikenal dengan Paulus. Gembelengan hidup ala Romawi dan asahan pikir ala Yunani telah menumbuhkannya menjadi manusia rai kedek yang doyan mengubah-ubah kebenaran. Dia pribadi adalah penganut paham Farisi yang amat fanatik, yaitu paham yang dicetuskan oleh golongan yang amat anti kepada ajaran Nabi Isa alaihissalam. Tatkala Nabi Isa menyiarkan pengajarannya, Paulus yang termasuk penentang yang paling kejam dan keras, bahkan tatkala Isa Al-Masih tak ada lagi di Palestina, Pauluslah yang menangkap dan membasmi para pengikut Al-Masih yang lari dari Damsyik. Dengan penuh daya tipu, Paulus berusaha meyakinkan orang-orang Nasrani yang didatanginya bahwa ia telah memeluk agama Nasrani.
Tatkala orang-orang Nasrani bertanya kepadanya, "Mengapa Tuhan datang ke tempat kami? Padahal kami telah tahu bahwa Tuhan amat benci kepada pengajaran yang kami anut." Saul atau Paulus berbohong bahwa tatkala ia pergi ke Damsyik, dia telah melihat di tengah hari cahaya memancar dari langit yang membuat ia gemetar. Kemudian didengarkannya suara langit, "Wahai Saul, apa sebab engkau aniaya aku? Engkau lawan murid-muridku. Sebenarnya akulah yang engkau aniaya." Lantas aku, Saul, menyahut, "Siapakah engkau ini, ya Tuhan?" Maka terdengarlah olehku suara sabda Tuhan, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Sulit bagimu sekarang untuk menghindarkan dari dosa." Selanjutnya Saul berbohong lagi di antara orang-orang Nasrani yang bengong mendengar gibulan Saul. Saul berkata, "Aku segera kembali dari Damsyik dengan sadar dan bertaubat, dan terus menuju tempat ini guna bergabung dengan kalian." Mula-mula kelompok Nasrani tidak suka, bahkan tidak ada percaya omongan Paulus. Namun berkat kepintarannya berbicara dan bergaul dengan mereka, akhirnya kelompok Nasrani itu menaruh kepercayaan penuh kepada Paulus. Dalam penyusupannya yang rapi itu, Paulus mendalami agama Nasrani secara mendalam, seraya menceramahkan kepada khayal ramai. Bukan saja itu di Palestina, namun hingga ke negeri yang jauh seperti Antioquia, bahkan sampai ke negeri Roma. Selanjutnya, setelah orang-orang banyak menganggap Paulus benar-benar seorang pendeta tulen yang bertugas menyampaikan ajaran Al-Masih, secara bertahap disisipkanlah perubahan-perubahan ke dalam agama Nasrani yang diceramahkan. Sisipan itu diantaranya ialah sebuah pengukuhan bahwa Isa Al-Masih itu bukan manusia biasa, namun anak Tuhan, dan Paulus lebih tinggi kebohongannya dengan mengatakan bahwa tujuan utama Isa Al-Masih diturunkan ke bumi ialah untuk menebus dosa Nabi Adam dan Siti Hawa serta segenap keturunannya. Baik, dari sini kita pahami. Akan tetapi pengertian anak Allah menurut Isa Al-Masih sendiri bukan dalam arti yang sebenarnya, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Arti anak Allah tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Injil hanyalah sebutan bagi mereka yang mendamaikan sesama manusia. Tersurat dalam Injil Matius pasal 5:3 ayat 9. "Berbahagialah segala orang yang mendamaikan orang, karena mereka itu akan disebut anak-anak Allah." Nabi Muhammad Rasulullah SAW juga diutus untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada seluruh umatnya. Hal ini tertera dalam Quran Surah Al-Jin ayat 20 yang artinya, "Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Robku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya." Dan pada surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang artinya, "Katakanlah, wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya." Ajaran tauhid tidak saja wajib dipelajari, melainkan juga harus diyakini dan dihayati dengan benar. Berpegang teguh pada ajaran tauhid akan melahirkan keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam urusannya serta akan kembali kepadanya. Ajaran tauhid ini sangat positif bagi hidup dan kehidupan, sebab tauhid mengandung sifat-sifat, antara lain melepaskan jiwa manusia dari kekacauan dan kegoncangan hidup yang dapat membawanya ke dalam kesesatan. Yang kedua, sebagaimana sumber dan motivasi perbuatan kebajikan dan keutamaan. Yang ketiga, membimbing umat manusia ke jalan yang benar dan mendorong mengerjakan ibadah penuh ikhlas. Dan yang keempat, membawa manusia kepada keseimbangan dan kesempurnaan hidup lahir dan batin. Baik, sampai di sini dulu pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kita mendapatkan pelajaran hari ini. Saya akhiri, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.